Selamat siang, Nyai. Selamat siang, Ibu. Saya di sini ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya kepada Nyai. Nah, yang pertama itu ini mengenai susuk ya. Yang pertama itu mulai kapan sih Nyai itu mendalami dunia susuk atau mungkin dunia spiritual? Oke, kalau sebenarnya sih saya mulai paham ilmu-ilmu seperti ini sebenarnya sejak remaja ya. Jadi saya tinggal di lingkungan yang memang di desa yang kenal masih dengan budaya. Apalagi nenek saya itu dikenal sebagai ya tetuanya desa lah. Jadi kalau apa-apa pasti ke nenek saya, ke nenek saya. Cuman waktu itu memang nenek saya hanya mengajarkan hal-hal yang biasa-biasa saja, tidak begitu mendalam. Dan kemudian pun anak saya meninggal sih, akhirnya meninggal, jadi memang hanya sebatas itu. Tetapi dia juga meninggalkan kepada saya, beliau memberikan sebuah kitab. Jadi kitab beliau itu diberikan kepada saya sebagai ini disuruh mempelajari sendiri gitu. Jadi memang saya sudah mengenal itu dari kecil, hanya saja memang ya sebatas dari nenek saya saja. Cuma setelah nenek saya meninggal dan saya diberikan kitab tersebut, jadi saya mulai mengalami hal-hal goib seperti itu, seperti saya dimimpiin gitu. Nah, singkat ceritanya di mimpi tersebut saya bertemu dengan seorang parubaya. Dia menggunakan kebaya tapi warnanya hijau. Jadi setiap malam tuh saya sering diajak ke pantai selatan lah. Tapi orang-orang percaya bahwa, saya pun percaya bahwa dia adalah Nyai Roro Kidul saat itu. Jadi dia yang mengajarkan saya ilmu tentang susuk, ilmu dengan kejawen seperti ini dia mengajarkan. Berarti ilmu-ilmu spiritual gitu ya? Jadi dia mengajarkan kepada saya setiap malam melewati mimpi. Memang sepertinya itu seperti hal yang tidak mungkin ya, tapi saya sangat merasakan bahwa mimpi itu nyata karena buktinya lewat mimpi tersebut si Nyai Ratu Kidul tersebut yang saya sebutkan, dia itu memberikan saya sebuah kitab. Jadi kitab asli leluhur Jawa yang dititipkan kepada saya, tapi gunanya ini untuk membantu orang-orang sih. Jadi ilmu spiritual saya tidak saya gunakan untuk mungkin menyakiti orang lain atau merugikan orang lain, tapi lebih kepada dititipkan kepada saya supaya saya bisa membantu orang yang lebih membutuhkan. Berarti tidak seperti ingin kalau ada orang yang ingin menyantet itu datang ke tempat Nyai gitu, bukan gitu? Nggak boleh, jadi saya tidak menerima hal seperti itu. Oh gitu, jadi murni memang untuk hal-hal yang positif. Betul. Ya. Dan saya pun mulai membuka praktek itu sebenarnya udah dari 2012 kalau nggak salah. Itu sudah mulai praktek, tapi memang dari mulut ke mulut saja, mereka dengar datang ke rumah saya, begitu seterusnya. Tapi semakin banyak pasien sering datang ke rumah saya sampai banyak sekali, saya tidak bisa memanajemennya itu bagaimana. Jadi mulai saya saya benahi lah, saya tata itu mulai 2016. Jadi semuanya saya buat online biar lebih mudah bagi orang yang datang, konsultasinya juga lebih mudah lagi. Juga tidak perlu datang langsung ya? Betul, jadi memang bisa secara jarak jauh juga. Terus menurut Nyai itu apa sih susuk itu, Nyai? Kalau susuk dari kata itu dari kata nusuk. Nah, artinya ini memasukkan. Jadi intinya memasukkan sebuah benda spiritual yang memiliki energi itu ke dalam kulit biasanya. Tetapi ada juga susuk yang diloloh atau yang namanya susuk loloh. Nah, ini biasanya seperti binatang sambar lilin seperti itu yang diloloh. Tapi kalau untuk yang ditusuk itu biasanya memang emas ya, kebanyakan yang populer tuh emas. Lalu seperti apa sih jenis-jenis susuk itu, Nyai? Kalau jenisnya tadi cara memasukkannya ya itu dengan cara yang pertama itu dengan cara dimasukkan ke dalam kulit itu berupa susuk emas, bisa juga berlian ataupun kristal itu bisa aja. Terus kemudian ada juga yang namanya susuk loloh tadi. Jadi ada dua jenis tadi sih. Susuk loloh itu seperti susuk sambar lilin seperti itu sih, dan masih banyak lagi sih. Karena semakin lama ini semakin berkembang begitu. Gitu. Terus biasanya orang yang datang ke sini itu memanfaatkan susuk dengan tujuan apa sih, Nyai? Kalau memang lebih banyak ini hal asmara ya, hal asmara percintaan, kekasih yang tiba-tiba menghilang atau meninggalkan, atau mungkin masalah rumah tangga itu memang banyak sekali. Tetapi di lain sisi selain asmara itu juga ada kerejekian, atau mungkin ada orang yang ingin kewibawaan itu juga ada, atau mungkin hanya sekedar pelindungan atau kekuatan pun juga ada. Jadi cukup banyak ya, dengan berbagai macam permasalahan gitu ya, Nyai ya. Banyak sekali. Maaf Nyai, ini mungkin agak sedikit gimana ya, rahasia gitu atau mungkin gimana gitu ya. Biasanya itu kalau ada nggak sih Nyai kayak seperti wanita malam itu datang untuk pasang susuk agar auranya lebih memikat atau bagaimana supaya dia lebih laris gitu loh? Oke, ada.
Nah biasanya mereka memang datang supaya orang-orang tuh tertarik kepada dia gitu loh. Karena memang kan pekerjaannya itu memang terkait dengan penampilan ya. Jadi bagaimana supaya penampilan itu terlihat luar biasa di mata orang-orang yang datang berkunjung. Nah itu biasanya saya sarankan menggunakan susu kembang wangi. Karena kembang wangi ini energinya akan lebih maksimal ketika malam hari. Jadi dipakai ketika malam hari. Kemudian untuk saat ini kan banyak sekali ya fenomena-fenomena susuk begitu ya Nyai ya. Nah fenomena susuk yang ada saat ini bagaimana pandangan Nyai Sekar mengenai hal ini? Kalau menurut saya pribadi memang agak kecewa juga ya, karena semakin kesini susuk semakin berbagai macam dan itu tidak memiliki sejarah seperti itu. Karena seperti yang Anda tahu sekarang banyak sekali beredar susuk kapsul. Itu diminum setiap hari lah atau 3 kali dalam sehari. Itu kan sepertinya dalam sejarah leluhur Jawa, sepengalaman saya, sepengetahuan saya itu tidak ada. Jadi memang sekarang ini banyak yang mengada-ngada menciptakan susuk dengan bentuk ini, bentuk itu hanya untuk tujuan, sebenarnya hanya untuk tujuan memanfaatkan kliennya ini saja. Apalagi susuk zaman sekarang itu banyak digunakan dengan, maksud saya dia digunakan untuk hal-hal negatif, seperti contohnya pengeretan, seperti itu. Jadi kadang juga digunakan untuk ada seorang laki-laki dia ingin memikat banyak wanita tapi hanya untuk mungkin maaf ya menemani tidur saja gitu. Banyak sekali seperti itu. Kadang juga Nyai juga menemukan orang-orang seperti itu ya. Dia datang kepada saya ingin meminta pengeretan yang tujuannya hanya memanfaatkan laki-laki supaya hartanya didapatkan, itu sama sekali saya tidak terima gitu. Tapi misalkan untuk susuk pengeretan ini ditujukan untuk suaminya, mungkin karena suaminya pelit atau bagaimana, itu menurut Nyai Sekar bagaimana? Kalau masih sama suami sih sebenarnya menurut saya tidak masalah ya, karena kewajiban sebagai suami itu ya menafkahi seorang istri. Tetapi makin kesini dia tidak ditujukan untuk suaminya tapi untuk laki-laki lain yang bisa untuk menafkahinya. Berarti kalau untuk orang lain itu lebih baik jangan gitu ya? Karena kedepannya tidak akan baik lah, karena sesuatu hal yang dimulai dengan hal yang buruk atau niat yang baik yang tidak baik, maka ya yang didapatkan juga hasil yang tidak baik juga. Biasanya Nyai, orang-orang yang datang ke tempat Nyai untuk pasang susuk atau yang lain tuh banyak yang berhasil ya Nyai ya? Alhamdulillah banyak, karena memang saya pesankan kepada klien saya itu gunakan sarana saya dengan niat baik. Kemudian ikuti semua petunjuk dari saya, maka insya Allah Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Karena dalam praktek saya pun, saya tidak hanya memberikan sarana batin atau sarana berupa sarana spiritual saja, kemudian Anda hanya duduk diam akan mendapatkan hal tersebut, tapi tidak seperti itu. Tapi menurut saya, jika Anda ingin mendapatkan hasil yang maksimal, maka perlu keseimbangan antara usaha batin dan juga usaha lahir. Nah, saya sarankan kepada klien saya, kalau mau hasil Anda maksimal, ya lakukan usaha lahir untuk menunjang untuk mendapatkan tujuan Anda itu seperti apa. Jadi memang harus seimbang antara sarana batin dan juga usaha lahir. Menurut Nyai Sekar nih, nah kalau misalkan menggunakan susuk itu kira-kira tingkat keberhasilannya tuh berapa persennya? Kalau tingkat keberhasilan rata-rata ya sejauh ini yang saya amati itu sekitar 80-90% lah, itu kebanyakan seperti itu. Cukup besar ya? Betul, tapi memang tergantung orang-orang klien saya seperti apa. Kalau dia mau menuruti saya melakukan usaha lahir yang sesuai dengan tujuannya, maka hasilnya akan maksimal. Tetapi ada juga beberapa klien saya yang dia ngeyel, ngotot, dibilangin nggak bisa, nah itu hasilnya tidak akan maksimal. Karena ketika Anda melakukan suatu hal dengan banyak mengeluh atau gersuloh, maka ya usaha Anda sia-sia, tujuan Anda pun juga tidak akan tercapai. Nah, ini banyak nih yang membuat susuk itu kontroversi ya, antara baik dan buruk. Nah, menurutnya itu pakai susuk itu dosa atau enggak sih? Apakah pakai susuk itu syirik atau bagaimana menurutnya? Kalau menurut pribadi saya, dosa ataukah tidak itu tergantung ya kepercayaan Anda bagaimana. Tapi saya pribadi, kalau Anda menggunakan sarana spiritual dengan menomorsatukan bahwa sarana tersebut akan membantu Anda mendapatkan hajat Anda tanpa ingat bahwa Tuhan yang memberikan kehendak, maka itu yang bisa disebut dengan syirik. Atau Anda bisa menggunakan sarana susuk atau sarana spiritual lainnya lah dengan tujuan untuk menyakiti orang lain, itu kan tidak boleh ya. Nah itulah yang dimaksudkan dengan dosa.
Jadi selama Anda menggunakan sarana spiritual dengan niat yang baik, tujuan yang baik, kemudian Anda ini hanya menganggap sarana spiritual sebagai perantara dan juga semuanya balik lagi keputusan ada di tangan Tuhan, maka insya Allah sesuatu yang Anda gunakan atau sarana spiritual yang Anda gunakan itu insya Allah tidak dosa. Jadi begitu, jadi tergantung dari niat dan juga orang itu sendiri begitu ya. Betul sekali. Oke. Nah, ada kepercayaan nih Nyai bahwa kalau orang memakai susuk itu sulit meninggal. Nah, itu bagaimana Nyai? Nah, betul sekali, karena masyarakat banyak yang percaya ya bahwa aku takut pakai susuk Nyai, nanti takut meninggal, takut inilah, banyak sial dan sebagainya. Ya, takut meninggal atau kesehatan yang Anda dapatkan itu ketika yang Anda gunakan itu memang energinya negatif. Seperti Anda menggunakan susuk menggunakan energi berkodam atau makhluk-makhluk halus itu yang memang dia memberikan efek yang tidak baik bagi Anda atau sulit meninggal. Karena dipercaya bahwa ketika Anda menggunakan sarana spiritual dengan energinya dari makhluk halus tersebut akan sering terus menempel Anda gitu loh. Jadi kalau sudah menyukai Anda, yang maka Anda akan ditempel terus sampai Anda waktunya akan meninggal tapi dia tidak rela. Nah, ketidakrelaannya itu yang membuat Anda sulit meninggal. Tetapi ada juga susuk yang membuat sulit meninggal itu jika yang Anda gunakan itu susuk panjang umur. Itu juga bikin sulit meninggal. Nah, kalau susuk itu memang harus setiap bulan atau berapa bulan sekali gitu ya. Itu memang harus di recharge atau bagaimana Nyai? Kalau sepemahaman saya sesuai dengan ilmu leluhur Jawa saya, tidak perlu untuk melakukan recharge ulang seperti pemasangan susuk kembali, tetapi recharge-nya itu seperti Anda melakukan amalannya setiap kurun waktu tertentu atau ritual-ritual tertentu di kurun waktu tertentu, maka itu akan meningkatkan energinya sendiri. Karena dengan melakukan ritual itu selain dengan meningkatkan, dia akan menjaga energinya tetap ada gitu loh. Jadi ketika Anda tidak melakukan amalan atau ritual tertentu, maka energinya juga akan hilang. Jadi memang kalau mau mempertahankan energinya kemudian meningkatkannya kembali, memang perlu ritual-ritual tertentu di kurun waktu tertentu, tapi tidak perlu untuk pasang susuk kembali begitu sih. Oh begitu. Oke Nyai, pertanyaan terakhir nih ya Nyai ya. Nah, itu untuk ilmu pasang susuk itu apakah setiap pakar itu sama ataukah beda ataukah bagaimana Nyai menurutnya? Jadi setiap pakar spiritual itu memiliki keilmuan yang berbeda-beda, karena pasti kan gurunya juga berbeda-beda, sejarah yang dia ada juga berbeda-beda. Jadi jangan salah paham ketika Anda datang ke pakar spiritual A, Anda diberitahu seperti ini, tapi di B diberitahu seperti ini, karena memang mereka memiliki keilmuan yang berbeda-beda loh, metodenya berbeda-beda, caranya juga berbeda-beda, begitu sih. Berarti menurut keilmuan masing-masing itu ya Nyai ya. Oke. Yang dipegang masing-masing. Oke Nyai, sepertinya pertanyaan saya sudah terjawab semua. Terima kasih untuk waktunya Nyai dan selamat siang Nyai. Selamat siang Ibu.